setidaknya ada 10 desa yang kita anggap sudah mulai bergerak. Siapa saja yang bertanggung jawab menyelesaikan sampah? Yang pertama adalah klaster kewenangan desa. Pemerintah desa sendiri melakukan koordinasi. Nah, upaya-upaya apa Bang untuk menekan agar TPS liar itu hilang lah? Terkait dengan masih besarnya volume sampah yang belum terangkut ke TPA. Tadi yang sekitar kurang lebih 800 ton. Apa sih sebetulnya kuncinya supaya masalah sampah Kabupaten Cirebon itu selesai? Kalau masyarakat masih berpikir bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah, itu keliru. Karena sebesar apapun sumber daya yang dimiliki pemerintah, ketika masyarakat tidak rubah perilakunya, maka akan kewalahan juga. Halo sahabat Pajar TV, kembali kita bertemu dengan saya Enon Suhanan sebagai host. Kali ini kita kedatangan seorang yang cukup luar biasa dalam penanganan sampah di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Beliau seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Pak Iwan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Enan. Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan supaya sahabat Pajar Cirebon Podcast ini bisa mengetahui kondisi sampah di Kabupaten Cirebon seperti apa sih Pak? Baik dari sisi penanganannya, kemudian pengelolaan sampahnya, kemudian program-program apa yang telah diluncurkan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri kepada masyarakat khususnya. Karena apa? Karena beberapa tahun yang lalu isu sampah cukup menarik nih Pak nih. Oke, betul. Monggo Pak, bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat atau pemirsa Pajar televisi podcast ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Enon, Mas Enon, karena sore hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang di sini di podcast ini. Lebih menarik lagi kita akan berbicara masalah sampah. Salah satu masalah yang memang sangat urgent di Kabupaten Cirebon untuk diselesaikan. Dan penyelesaian masalah ini tidak cukup oleh kami saja, tapi melibatkan berbagai stakeholder, terutama masyarakat. Kalau saya diminta menggambarkan masalah Kabupaten Cirebon terkait sampah ini, saya bisa mengurai dari potensi dulu. Bahwa di Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,4 juta dan standar hitungannya setiap person, setiap orang itu dalam sehari menghasilkan 0,5 kg atau setengah kilogram sampah, maka potensi timbunan sampah di Kabupaten Cirebon itu dalam sehari itu kurang lebih ada 1.200 ton. Bisa kita bayangkan 1.200 ton sehari. Kan? Bagaimana dengan seminggu, sebulan, dan setahun. Nah, untuk mengelola, menangani sampah 1.200 ton itu, Kabupaten Cirebon saat ini alhamdulillah, walaupun memang belum maksimal, sudah memiliki 2 TPA. TPA yang lama itu ada di Gunung Sandri, itu dengan luasan kurang lebih 4,5 hektar lah. Kemudian TPA kedua di Kubang Deleg dengan 6 hektar yang baru operasional itu mulai bulan September Oktober tahun yang lalu. Nah, dari 1.200 itu sampai saat ini yang mampu kita kirim ke TPA dengan pengelolaan sederhana itu baru di kisaran 400 atau 425 ton per hari. Artinya di luaran masih sekitar kurang lebih 800 ton yang sampah ini tersebar di berbagai pelosok, wilayah. Itulah yang seringkali kita melihat di Kabupaten Cirebon masih banyak titik-titik sampah liar. Kemudian sampah ada di sungai, di kali, bahkan di pantai. Nah ini masalah tentu yang harus segera kita pikirkan seperti apa jalan keluar. Seperti itulah gambaran umum terkait dengan potensi masalah sampah di Kabupaten Cirebon. Itu. Oke Pak, tadi kan baru sekitar 400 sekian ya Pak ya, yang tertangani secara rutin anggap. Artinya sampah sisanya itu yaitu berserakan atau dimanapun tempat.
artinya memunculkan TPS-TPS liar. Menghadapi atau upaya untuk mengurangi itu, menekan TPS-TPS liar itu seperti apa nih Pak yang pernah dilakukan? Karena kan ada tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan yang cukup mengganggu. Nah, kemudian mungkin pemerintah desa sendiri melakukan koordinasi. Nah, upaya-upaya apa Pak untuk menekan agar TPS liar itu hilang lah misalnya? Sekarang kita konsen kepada angka terkait dengan masih besarnya volume sampah yang belum terangkut ke TPA. Tadi yang sekitar kurang lebih 800 ton. Apa penyebabnya? Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, secara teori dan aturan, penanganan sampah itu, ini berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2022, ada 3 klaster kewenangan Pak Enon. Siapa saja yang bertanggung jawab menyelesaikan sampah? Yang pertama adalah klaster kewenangan desa. Desa itu berkewajiban atau bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampah dari hulu. Dari rumah tangga, dari tempat-tempat produk sampah itu terjadi ke TPS. Nah, ini juga yang harus dipahami. Artinya ketika masih terjadi sampah-sampah liar di sungai, di pinggir jalan dan lain-lain, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penguatan pemerintah desa dalam berkontribusi menyelesaikan masalah sampah. Bagaimana para kepala desa, para kuwu, para kalurah dalam kewenangan kita. Para kepala desa menggagas satu kegiatan atau program supaya masalah sampah yang dari rumah tangga itu bisa terangkut ke TPS. Kemudian yang kedua, apa klaster kewenangan kecamatan? Nah, kecamatan mengkoordinasikan pemerintahan di bawahnya, desa, supaya bagaimana masalah sampah ini terkoordinir. Kelembagaannya seperti apa? Karena memang perlu kelembagaan di desa itu. Dibentuklah mungkin bank sampah, dibentuklah mungkin kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah. Nah, ini kecamatan mengkoordinasikan itu. Kemudian klaster kewenangan kabupaten itu adalah bagaimana mengangkut sampah dari TPS ke TPA kemudian mengelola. Nah, kalau tadi Mas Eno nanya apa saja upaya yang harus dilakukan oleh kita semua untuk menyelesaikan sisa sampah yang tidak terangkut tadi, artinya pertama pemberdayaan pemerintah desa dalam mengelola sampah. Bagaimana desa bisa melembagakan, membentuk lembaga. Pertama, membangun kesadaran pada masyarakat untuk mengurangi volume sampah. Kemudian ada satu kelembagaan yang mengelola sampah di desa supaya sampah dari rumah tangga masuk ke TPS. Tidak lagi masyarakat buang di jalan, di sungai dan lain-lain. Itu. Yang kedua, bagaimana kecamatan mungkin melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan, memfasilitasi, kan, baik itu dengan anggaran sektoral misalkan atau anggaran kewilayahan, supaya masalah-masalah kekurangan sumber daya sarana prasarana ini bisa terpenuhi. Kemudian apa yang dilakukan kabupaten, bagaimana mengelola pendistribusian sampah dari TPS ke TPA, kemudian di TPA diolah. Karena sampah tidak cukup dibuang di TPA kemudian ditinggalkan begitu saja. Ketika itu dilakukan, maka itu akan menjadi penyelesaian sifatnya sementara, hanya bom waktu. Suatu saat nanti akan menjadi masalah besar di kabupaten. Jadi itu yang harus dilakukan. Desa harus bergerak, pemerintah kecamatan bergerak, kabupaten juga harus bergerak. Itu. Oke Pak, tadi menarik nih pemberdayaan masyarakat terkait penanganan sampah di tingkat desa di hulu. Sejauh ini menurut data yang Bapak miliki, ada berapa desa sih Pak atau kecamatan atau desa yang memang sekarang sudah berupaya, bahkan mungkin tarafnya sudah baik melakukan pengolahan sampah, baik bukan dengan adanya bank sampah atau melalui koperasi dan sebagainya. Ada berapa desa di Kabupaten Cirebon sendiri Pak yang memang sudah bisa dibilang sebagai percontohan lah itu tadi? Setiap tahun Pak Enon, kita itu melakukan satu award, satu evaluasi yang hasilnya adalah memberi penghargaan kepada desa-desa yang kita anggap sudah mulai melakukan proses pengelolaan sampah dengan baik. Jadi setidaknya ada 10
desa yang kita anggap sudah mulai bergerak untuk melakukan pengelolaan sampah. Tapi memang 10 desa ini sangat bervariasi. Yang paling menonjol mungkin saya bisa bercerita itu di desa Ciawi Gajah. Itu sudah ada proses pengelolaan sampah yang relatif baik. Kecamatan Beber ya Pak? Kecamatan Beber. Di sana Pak Kubu itu sangat semangat, kemudian warganya bisa didorong. Terakhir saya dapat informasi dari 2.500 kepala keluarga, di sana 600 kepala keluarga sudah melakukan pemilihan sampah dari rumah. Nah, sisanya Pak Kubu memberikan insentif. Jadi siapapun yang belum melakukan pengelolaan sampah tapi mau buang ke TPS mereka, itu mereka mendapatkan apa istilahnya penghargaan. Di Ciawi Gajah itu data terakhir yang saya ketahui bahwa dari pengelolaan sampah dari desanya, bahkan sekarang sudah kerjasama dengan 8 desa. Beliau itu sudah mampu memperkerjakan 30 orang tenaga kerja dengan digaji UMK dari pengelolaan sampah. Dan hasil dari pengelolaan sampah di desa mereka sampai pada titik tertentu bisa mencapai keuntungan 12 juta per bulan. Nah, di sana produknya selain menghasilkan cacahan plastik, mereka juga memproduksi pupuk organik termasuk pupuk cair. Dan sampah-sampah yang low value, yang kresek dan lain-lain yang biasanya dibuang begitu saja, mereka sudah olah, lebur, dilelehkan, kemudian menjadi produk-produk seperti Paping block. Nah, itu salah satu desa yang boleh dibilang di Kabupaten Cirebon boleh kita kasih apresiasi sebagai desa unggulan. Ada juga di Girinata, ini menarik. Bank sampah kita yang bagus itu ada Indah Makmur, tapi kemarin juga di Girinata ada Bank Sampah Dewi Sri. Ya, Dewi Sri, betul. Ya, mereka sangat aktif, padahal ini baru menginjak tahun kedua. Yang menarik bagi saya di Dewi Sri ini inovatif. Jadi tidak hanya menggiring penduduk untuk menjadi nasabah bank sampah, tapi mereka melakukan satu terobosan dengan pelayanan sambo. Jadi sampah dari penduduk itu bisa ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, ditukar dengan minyak, dengan obat nyamuk, dengan sabun. Itu yang membuat masyarakat tertarik. Ya, betul ya. Daripada dibuang, dikumpulинlah kardus itu, betul. plastik itu. Ketika sudah terkumpul, mereka telepon pengurus Bank Sampah Dewi Sri. Jemput bola ya Pak? Dijemput, betul. ditukar dengan gula, dengan minyak. Nah, ini langkah-langkah yang menarik yang harus kita support. Bagaimana masyarakat, kelompok masyarakat dan desa sudah mulai tergerak untuk menyelesaikan sampah di Kabupaten Cirebon. Iya. Dan harusnya hal-hal itu bisa ditiru oleh desa-desa lain ya Pak ya? Seharusnya. Kenapa? Seharusnya. Desa sendiri kan punya anggaran, artinya punya anggaran, entah itu melalui BUMDes dan sebagainya. Maksudnya cukup bisa kalau memang ada keseriusan dari desa untuk melakukan penanganan pengolahan sampah di tingkat desa, sehingga pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup itu sudah artinya bebannya tidak begitu besar dalam penanganan sampah. Nah, menarik lagi Pak, ini dengan 40 kecamatan kita memiliki 2 TPA ya Pak. TPA di Gunung Santri di wilayah Kecamatan Palimanan, dan yang satu di wilayah Kubang Delek yang terbaru. Nah, untuk TPA Gunung Santri sendiri Pak, efektif untuk tinggal bentuk berapa tahun lagi sih Pak sebetulnya Pak? Oke. Dan kemudian yang Kubang Delek sendiri itu kan baru dan memang mungkin penanganannya akan lebih modern ya Pak. Tadi bisa menjelaskan Pak? Ya, ini menarik pertanyaan Mas Enon terkait estimasinya Gunung Santri bisa bertahan berapa lama dengan pola itu gitu kan. Ini juga yang menjadi kerisauan kita semua Pak. Kita sudah nyampaikan ke pimpinan bahwa ada situasi yang sebetulnya cukup emergensi di Kabupaten Cirebon. Sampai dengan saat sekarang, penanganan sampah di TPA di Kabupaten Cirebon, khususnya Gunung Santri itu, masih pakai sistem semi control and fill. Yang paling mendasar, pengelolaan sampah itu kan open dumping, tapi open dumping sudah tidak boleh lagi. Open dumping itu artinya sampah dikirim
ditimbun gitu kan. Sebetulnya Gunung Santri itu sudah agak sedikit modern semi control landfill itu, ketika sampah ditimbun, didesinfektan, ketinggian berapa kita uruk dengan tanah, baru dengan sampah lagi. Nah, dengan pola itu pun sebetulnya hitungan kami, kalau kita tidak berubah perilaku kita, masyarakat kita tidak berubah perilakunya, maka Gunung Santri itu mungkin umurnya hanya 3 tahun lagi, Pak. Ini yang cukup riskan buat Kabupaten Cirebon. Untuk Kubang Deleng sendiri? Nah, Kubang Deleng itu sebetulnya kita rancang dengan konsep yang relatif modern. Di situ istilahnya sanitary landfill, di mana konsepnya itu timbunan sampah itu nanti akan ada proses pengolahan di situ, pemilahan, pengolahan, kemudian ada penangkap gas metan sehingga energi yang dikeluarkan itu bisa ditangkap menjadi energi alternatif. Hanya problemnya konsep sanitary landfill ini kan memerlukan investasi dan memerlukan kemampuan besar yang ya, Pak, ya? mapan cukup besar. Nah, ini yang menjadi problem kita. Jadi sementara ini Kubang Deleng ini masih kita perlakukan secara sederhana. Pemilahan ada di sana, pemilahan ada di sana, hanya memang belum maksimal. Gitu. Tapi ketika ini tetap tidak berubah, tidak menuju modern, menuju pengolahan yang modern, saya khawatir dalam 5 tahun ke depan kita memiliki masalah darurat sampah di Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali apa yang tadi penjelasan terkait sampah di Kabupaten Cirebon sendiri, dengan ketersediaan 2 TPA di Kabupaten Cirebon, juga apabila tidak dikelola dengan baik, apabila tidak dikelola dengan tepat dan didukung dengan anggaran yang memadai, maka itu juga cukup mengkhawatirkan. Kata-kata penutup nih Pak nih, apa nih Pak terkait penanganan sampah nih? Ya, saya senang ditanya seperti itu, karena apa sih sebetulnya kuncinya supaya masalah sampah Kabupaten Cirebon itu selesai? Kalau masyarakat masih berpikir bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah, itu keliru. Karena sebesar apapun sumber daya yang dimiliki pemerintah, ketika masyarakat tidak rubah perilakunya, maka akan kewalahan juga. Seluas apapun TPA yang kita miliki, sebesar anggaran apapun yang kita miliki, ketika produksi sampah ini tidak berubah, tidak dikurangi, tetap akan jadi masalah. Jadi kata kuncinya, masyarakat harus rubah perilakunya terkait dengan sampah. Bagaimana rubahnya? Pertama, menyadari harus mengulangi volume sampah. Yang kedua, harus mulai memilah sampah. Memilah sampah itu dalam artian sampah-sampah yang bisa didaur ulang, yang bisa dimanfaatkan ulang atau dijadikan bahan-bahan komoditas lain, organik maupun non-organik, itu harus dilakukan. Ketika itu berhasil, maka volume sampah yang akan terangkut ke TPA akan menjadi sangat kecil. Gitu. Terima kasih, sahabat Fajar Cirebon TV. Ingat bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya apa? Artinya sampah yang dihasilkan oleh kita harus dikelola oleh kita sendiri. Artinya mana sampah yang harus dibuang ke TPS, mana yang harus dikelola oleh kita, mana yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita. Artinya tadi, tanggung jawab sampah adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Mungkin itu saja bincang-bincang pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga menjadi pencerahan, menjadi menambah wawasan kita, kemudian menumbuhkan kreativitas untuk mengelola sampah. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.